Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat bergabung dalam acara penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan layanan telekomunikasi dan informasi lainnya untuk mendukung program Madrasah Digital Belajar Jarak Jauh antara Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan PT Telekomunikasi Seluler. Telkomsel dalam hal ini berkomitmen untuk membantu para siswa Pak dengan memberi bantuan berupa kartu perdana belajar Pak. Bahagia campur bangga atas kesertaan dan kepedulian kawan-kawan Telkomsel. Ini akhirnya terlaksanalah kerjasama antara Telkomsel juga Kementerian Agama. Melaksanakan foto bersama secara virtual. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar di acara webinar menuju Madrasah Hebat Bermartabat melalui teknologi digital dengan jaringan terluas di Indonesia. Kita akan memulai tepat pada pukul 2 siang nanti, pada tanggal 24 September 2020. Jadi, mohon untuk para peserta harap bersiap-siap karena acara akan dimulai tepat pada pukul 2 siang. Terima kasih. Dan demi kenyamanan keefektifan acara ini, perlu disampaikan beberapa hal berikut ini. Forum ini menggunakan platform webinar CloudX. Host berwenang untuk mengelola kehadiran peserta di dalam forum, membuka dan menutup akses mikrofon, chatroom, tanya jawab, mengelola fitur share screen, dan lain-lain. Penamaan peserta webinar dengan format nama instansi, nama panggilan, dan pada sesi tanya jawab, untuk mengajukan pertanyaan, peserta bisa menuliskannya di kolom Q&A. Kolom chat dipergunakan untuk pertanyaan terkait acara, dan untuk menjaga keamanan forum ini, host akan mengunci forum ini saat kegiatan sudah dimulai. Dan mohon untuk kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi form survei yang dapat diakses melalui tsel.me/surveimadrasah. Untuk 100 orang yang beruntung akan mendapatkan saldo link aja. Dan berikut untuk form surveinya. Bisa diisi, tapi sebelumnya silakan scan barcode terlebih dahulu di link survei berikut ini. Sekali lagi sambil menunggu acara, para peserta bisa scan untuk barcode yang ada di layar untuk mengisi form survei, di mana nanti akan ada voucher dari link aja untuk 100 orang yang beruntung. Sekali lagi, selamat datang kepada para peserta webinar. Sambil menunggu acara kita dimulai, silakan untuk scan barcode di layar yang tertera di depan Bapak Ibu dan para peserta. Sambil menunggu, boleh diisi dulu link surveinya. Nanti untuk 100 orang yang beruntung berkesempatan untuk mendapatkan saldo link aja.
Selamat siang Pak Umar, Pak Nur, dengan Cepi Pak. Siap, gerak. Ya, siap. Selamat siang. Saya mohon maaf ini baru sempat bertemu Pak. Oke, nggak apa-apa, Mas Debi. Tak apa-apa. Kebetulan Pak Dharma Ya. ada keperluan mendadak, Pak Umar. Oke. Jadi mungkin saya izin mewakilkan beliau, Pak. Oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi, pagi. Pagi. Selamat datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta webinar kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tentunya masih dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan bisa melewati kondisi ini dengan baik. Amin. Amin, Amin. Selamat bergabung dalam acara webinar menuju Madrasah Hebat Bermartabat melalui teknologi digital dengan jaringan terluas di Indonesia. Mohon izin, saya Didi Maunejo yang akan memandu acara untuk hari ini, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita memulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kami yang sudah hadir. Yang terhormat, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Umar MA, selaku Direktur Kurikulum Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat dan bahagia. Alhamdulillah. Amin. Dan berikutnya saya juga ingin menyapa selamat siang, Assalamualaikum kepada Bapak Dr. Andes Nur Pawaidudin selaku Ketua Forum Kepala Bidang Pendidikan Madrasah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini enaknya saya sapanya Bapak Nur atau Bapak Pawaidudin nih Pak? Pak Nur aja. Pak Nur. Kebetulan nama kita sama Pak, kalau saya Nur Mahadi Pak. Oh gitu. Dan saya juga ingin menyapa kepada Bapak Cepi Zakaria selaku Vice President Corporate Account Management. Halo Pak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Jadi Apa kita kabar? berbakti ya Pak hari ini ya Pak ya. Siap. Baik. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Andri Wibawanto selaku Vice President Sales and Care Strategy Telkomsel. Nanti beliau akan hadir. Dan juga saya ingin menyapa jajaran senior leader Telkomsel dan juga perwakilan dari Kementerian Agama. Dan tentunya tak lupa kepada Bapak, Ibu, serta adik-adik seluruh peserta webinar kali ini yang sudah join ada 189 orang dan tentunya nanti akan terus bertambah sampai dengan nanti sore. Dan di masa penuh tantangan ini, kita menyadari bahwa peran teknologi digital terdepan dan andal menjadi penting dalam merespon berbagai perubahan yang tak terhindarkan. Salah satu wujud komitmen Telkomsel adalah terus bergerak maju, mengakselerasi negeri dengan menggandeng para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan teknologi digital di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Dan di sini telah hadir bersama dengan kita Bapak Ibu, para narasumber yang akan sharing bagaimana kenormalan baru atau new normal di masa pandemi COVID-19 ini,
tentunya di sektor pendidikan madrasah pada khususnya. Dan untuk mengawali sesi webinar kali ini, karena Bapak Dharma berhalangan hadir, langsung saja saya akan mempersilahkan kepada Bapak C.P. Zakaria selaku Vice President Corporate Account Management untuk dapat menyampaikan program Telkomsel dalam mendukung proses pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan secara digital sebagai bentuk adaptasi terhadap new normal atau kenormalan baru. Kepada Bapak CP kami persilakan. Baik, makasih Didi. Pertama-tama mungkin saya ingin menyapa beberapa tamu spesial hari ini yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Umar MA selaku Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah. Selamat siang Pak, terima kasih sudah bisa bergabung. Alhamdulillah, makasih Mas. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Andes Nur Pawaiduddin selaku Ketua Forum Kepala Bidang Pendidikan Madrasah. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang Pak Cepi. Ya. Tentunya saya juga ingin menyapa rekan saya, Pak Andri Wibawanto, beliau selaku Vice President Sales and Care Strategi Telkomsel, yang mungkin nanti akan menyampaikan beberapa informasi kepada seluruh peserta webinar. Selamat siang, Bro Andri. Selamat siang Kak Cepi, selamat siang Pak Umar, Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tentunya juga saya ingin menyapa seluruh partisipan yang alhamdulillah bisa bergabung dalam kesempatan siang hari ini. Dari mulai rekan-rekan dari Kementerian Agama, kemudian Tanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten, juga perwakilan madrasah tingkat dasar sampai dengan atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa Pak Dharma Simorangkir selaku SVP Enterprise Account Management berhalangan hadir, Pak Umar, Pak Nur, karena kebetulan ada kepentingan yang sangat mendadak sampai pada akhirnya beliau izin untuk tidak bisa bergabung. Titip salam juga dari beliau Pak, dan tentunya kepada webinar. Mungkin sedikit saya menyampaikan bahwa webinar ini tentunya diselenggarakan dalam rangka bagaimana kami ingin mensosialisasikan sekaligus sharing terkait dengan proses pembelajaran jarak jauh, di mana webinar ini mengusung tema menuju madrasah hebat bermartabat melalui teknologi digital dengan jaringan terluas di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa di masa pandemi COVID-19 hari ini banyak hal yang memang kita rasakan sama-sama berubah, memunculkan, mendorong adanya satu kebiasaan baru, termasuk juga muncul tantangan baru. Namun dalam situasi seperti ini tentunya kita juga dituntut bisa cepat beradaptasi dengan keadaan yang baru, dan salah satunya adalah dalam hal dunia belajar mengajar. Karena biar bagaimanapun bahwa proses belajar mengajar ini harus tetap berjalan sebagaimana seperti apa yang diharapkan, walaupun masuk ke fase yang memang penuh tantangan, di mana kita berharap dunia belajar secara online ini bisa tetap memenuhi standar yang dituntut oleh pemerintah. Nah, ada kebiasaan baru yang tentunya harus dilakukan. Nanti mungkin dari beberapa narasumber di sini Pak Umar, kemudian Pak Nur juga akan menyampaikan sharing, dan juga dari Pak Andri juga akan sharing juga terkait dengan apa-apa yang mungkin Telkomsel akan terlibat ikut dalam hal ini untuk memberikan bantuan, di mana kami Telkomsel juga dalam situasi seperti ini ingin memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada dunia pendidikan agar tetap berjalan lancar, khususnya kepada Kementerian Agama Islam dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh.
Dan dalam hal ini juga alhamdulillah sebelumnya kami sudah melakukan kerjasama dengan Direktorat KSKK Madrasah dan Direktorat Perguruan Tinggi Islam. Harapan kami tentunya kerjasama ini dapat memberikan dampak yang positif serta nyata bagi seluruh elemen yang ada. Dan pada akhirnya semoga webinar ini bisa memberikan tambahan informasi buat Bapak Ibu sekalian dan seluruh yang hadir dalam kesempatan ini, dan pastinya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pikir itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Cepi atas kata sambutannya. Dan terima kasih juga atas komitmen Telkomsel yang ingin memberikan dukungan sebesar-besarnya untuk dunia pendidikan di Indonesia. Dan sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya, saya ingatkan sekali lagi untuk para peserta webinar untuk dapat mengisi link survei yang ada di layar Bapak Ibu serta peserta masing-masing. Silakan scan barcode-nya, karena 100 orang yang sudah mengisi link surveinya, 100 orang yang beruntung berkesempatan untuk mendapatkan voucher link survei. Silahkan. Baik, untuk sesi berikutnya, langsung saja saya akan mengundang Bapak Dr. Haji Ahmad Umar MA selaku Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama untuk dapat menyampaikan update program pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran digital jarak jauh dari Kementerian Agama untuk menuju madrasah hebat bermartabat. Kepada Bapak Umar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mas Andri dan Mas Cepi yang terhormat, kawan-kawan Telkomsel yang lain yang sempat hadir, yang saya hormati, Pak Nur Pawaudin, Ketua Forum Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Islam seluruh Indonesia yang saya hormati, kawan-kawan Kabid yang sempat hadir, dan kawan-kawan kepala madrasah dan pengawas, juga guru-guruku semua yang ada di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Karena tadi saya lihat absen dan daftarnya merata, 34 provinsi semua ada yang mendaftar. Jadi guru-guru dan warga madrasah seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang terhormat dan yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, minggu ini adalah minggu-minggu yang membahagiakan, karena tanggal 22 kemarin baru kita meluncurkan program transformasi madrasah digital menuju madrasah kelas dunia bersama Google, dan tanggal 21 sebelumnya kita penandatangan MOU kerjasama dengan Telkomsel, dan hari ini kita webinar dengan Telkomsel. Jadi ini betul-betul luar biasa. Hadirin hadirat semua peserta webinar siang ini yang berbahagia. Barusan tadi jam 10 saya dengan Pak Nur Pawaudin mengunjungi ke LIPI, dan alhamdulillah insya Allah minggu depan kita juga akan bersama dengan LIPI. Mengingat masa pandemi, sudah ada kesepakatan bahwa ke depan memang kita selalu mengedepankan proses pendidikan, proses pembelajaran, dan riset pun mungkin juga berbasis jarak jauh, virtual. Nah, kalau dihitung dari sisi percepatan, kita tidak terbayang
pandemi ini betul-betul mengajak kita lari kencang untuk mempercepat kita mengikuti si industri 4.0. Kalau maaf ini kalau istilah bahasanya bahasa agamanya gini. Takdirnya Allah mempercepat kita untuk tidak gaptek itu lewat pandemi. Mungkin secara syariat kalau tidak ada pandemi mungkin kita bisa melakukan pertemuan sampai 3.000 orang, 11.000 orang, itu mustahil. Dan kalau tidak ada pandemi, kita untuk melaksanakan seperti ini juga mungkin ogah-ogahan. Jadi kita harus positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui corona itu kita lalu percepatan dalam dunia teknologi informatika, digitalisasi madrasah semakin cepat. Meskipun Mas Jeffrey, Mas Andri, sebetulnya kami merancang ini di akhir tahun 2019. Di awal tahun 2020, kita merancang namanya e-learning madrasah dan Erkam. Jadi sinyal untuk menuju ke arah teknologi ini sudah mulai kita siapkan di akhir tahun 2019. Tetapi kalau nggak ada pandemi ini, mungkin kita belum secepat ini kita loncatannya. Jadi ini adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak warga madrasah Indonesia cepat berubah dan cepat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan teknologi ini, dan ini yang untung Telkomsel. Karena pulsanya laris, jaringan internetnya laris, kuotanya laris. Tapi saya terima kasih Telkomsel mewakili sebagian besar provider yang cukup handal, dan kalau kemarin dengan Google itu adalah perusahaan raksasa tingkat dunia dalam dunia digitalisasi ini, Telkomsel adalah perusahaan raksasa di Indonesia yang urusan dengan telekomunikasi ini. Sama-sama raksasa. Kemarin saya katakan hanya orang perkasa yang bisa menaklukkan raksasa. Jadi insya Allah madrasah ini termasuk raksasa. Madrasah ini termasuk perkasa karena bisa menaklukkan Telkom dan bisa menaklukkan Google dalam waktu yang... Direkturnya yang perkasa, Pak Dir. Hah? Direkturnya yang perkasa. Oh enggak, madrasah. Madrasah yang perkasa. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, saya betul-betul tidak bisa berpikir dan belum tahu rahasia Allah di mana. Hari ini, di sebelah kita sedang berbagi-bagi kuota internet yang menggunakan APBN. Alhamdulillah saat ini juga 5 provider sudah membagikan kartu perdana dan sudah ada isinya. Ada yang 10 GB, ada yang menjadikan sampai 33 GB. Inilah rahasia Allah. Nah, kembali pada skenario Allah untuk mengajak kita untuk lari cepat, untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang teknologi ini, kita harus semua bersiap. Tidak saja hanya dilihat dari sisi kesiapan material, tetapi yang lebih penting adalah kesiapan mental. Sebab kalau tidak ada kesiapan mental, kuota internet itu tidak bermanfaat untuk menambahkan pengetahuan, tetapi justru menambahkan kemaksiatan. Jadi kepada kawan-kawanku, kepala madrasah, kawan-kawanku guru, mohon komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, jalin hubungan yang baik, jangan sampai anak-anak itu salah menggunakan teknologi ini. Jangan sampai salah memanfaatkan jaringan internet yang sudah diberikan oleh orang-orang perusahaan-perusahaan yang baik ini, jangan sampai disalahgunakan. Maka perlu perkembangan teknologi ini, kesiapan material, dan juga kesiapan mental. Kemarin sudah ada laporan di beberapa kota melaporkan anaknya sudah mulai ketagihan membawa handphone yang dulunya dilarang keras, karena tinggal di asrama yang memang tidak boleh membawa handphone, sekarang sudah boleh membawa handphone. Ternyata handphone itu tidak saja untuk belajar, tapi volumenya banyak untuk kegiatan yang non-akademik. Jadi ini harus ada pengawasan yang lebih bagus. Nah,
tentang tema menuju madrasah hebat bermartabat. Sebetulnya kalau menuju ini sudah kita rancang di tahun 2018. 2018 awal itu sudah kita canangkan madrasah hebat bermartabat. Bahkan istilah hebat itu sudah muncul di bulan Oktober tahun 2017. 3 tahun kita melangkah ini, dan kemarin Pak Dirjen dan kawan-kawan Google sudah sepakat tahun 2020 ini kemarin launchingnya adalah madrasah hebat bermartabat menuju madrasah kelas dunia. Nah, jadi nanti kalau ada repeat lagi, kita tidak lagi menuju tapi memantapkan madrasah hebat bermartabat menuju madrasah kelas dunia. Ini yang kita inginkan. Dan tadi sepakat dengan kawan-kawan di LIPI, Pak Kepala Pusat, Pak Profesor Nurul, tadi sudah sepakat kita akan mengawal kawan-kawan madrasah. Nanti ada madrasah riset, ada madrasah sains, ada madrasah robotik, ada madrasah keagamaan. Nanti kita akan kawal semuanya. Dan tadi kesepakatan, insya Allah LIPI siap membantu dan mengawal kita madrasah Indonesia yang akan menekuni dalam bidang risetnya. Nah, kawan-kawan yang tercintai, e-learning madrasah sudah kita canangkan di bulan April. Lalu ERKAM, elektronik rekening kerja madrasah, ini bagian dari administrasi keuangan kita, perencanaan kita, sudah berbasis teknologi. Pun tidak kelewatan, insya Allah ini nanti kita akan segera melaunching e-office madrasah, sehingga kita harapkan tahun 2023, tahun 2024 nanti di madrasah sudah semua berbasis elektronik, berbasis teknologi, virtual, digital. Ini adalah simbol-simbol yang kita pakai. Maka Pak Dirjen berpesan kemarin, kita harus membudayakan digital, digitalisasi madrasah, budaya digital madrasah. Ini menjadi sesuatu yang penting. Guru-guru kita yang sudah kelewat umur, saya kira masih bisa diajak. Yang muda-muda harus wajib belajar dengan serius. Karena teknologi tidak sekedar memainkan, menggunakan, tetapi teknologi ini peran kita harus memberdayakan. Kalau sekedar menggunakan, ya semua orang bisa. Tetapi kaum intelektual, kawan-kawan kepala madrasah, kawan-kawan guru, tidak sekedar menggunakan teknologi, tapi harus memberdayakan teknologi. Ciri memberdayakan itu adalah ketika kita menggunakan sesuatu yang kecil, harus menghasilkan yang besar. Modal yang kecil harus menghasilkan produk yang lebih besar. Itu memberdayakan. Maka kawan-kawanku, kalau saat ini Kementerian Agama belum bisa memberikan layanan fasilitas yang cukup, ya mohon dimaklum. Karena karena kita sedang mengalami masa sulit. Tetapi alhamdulillah ketika zaman sulit kita rasakan, alhamdulillah kawan-kawan banyak yang membantu. Telkomsel membantu, provider yang lain membantu, Google membantu. Ini adalah cara Allah untuk menghadirkan kita semua menjadi orang yang syukur dan jauhkan kufur. Kawan-kawanku semua yang berbahagia. Ketika madrasah semua sudah berbasis teknologi digital, maka kapur tulis sudah nggak lagi diperlukan. Spidol, whiteboard mungkin masih digunakan, tetapi nggak akan sebanyak itu. Ketika nanti Allah sudah mengambil virus corona dari Nusantara kita sudah mulai belajar tatap muka, maka tetap kita menggunakan e-learning ini menjadi satu model pembelajaran yang kita anggap lebih bagus untuk percepatan studi. Tetapi tatap muka juga diperlukan untuk penguatan karakter. Oleh karena itu, saya akan katakan bahwa ke depan jaringan internet ini menjadi sangat penting. Telkomsel ini menjadi utama untuk menyediakan jaringan yang bagus. Dan kemarin kesepakatan dengan kawan-kawan Telkomsel, kita berusaha mudah-mudahan dengan keringanan tangan kawan-kawan dari Telkomsel,
Kemenkominfo, mudah-mudahan saudaraku, kawan-kawanku, adik-adikku, guru-guruku di daerah yang 3T, yang kepulauan, yang belum terjangkau oleh internet, mudah-mudahan dalam waktu singkat ke depan anak-anakku, guru-guruku semua bisa merasakan sama dengan yang di Jakarta, sama dengan yang di kota-kota besar. Karena ini kita ingin agar kualitas madrasah harus merata dari Sabang sampai Merauke, semua kota harus bisa mengalami, maka prinsip kita adalah mendekatkan yang jauh dan menguatkan yang lemah. Mendekatkan yang jauh artinya apa? Wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh internet, kita akan usahakan dengan berbagai usaha supaya mendapatkan internet. Dengan kita bisa diskusi dengan kawan-kawan madrasah dari Aceh sampai Papua. Saya nggak membayangkan dulu. Ini bentuk dari mendekatkan yang jauh menjadi dekat, yang jauh menjadi dekat. Lalu menguatkan yang lemah. Yang lemah, madrasah-madrasah kita yang mungkin di pelosok-pelosok tanah air, yang di lereng-lereng gunung, yang di kepulauan, kami meyakini keadaan kawan-kawanku jauh lebih prihatin daripada yang di kota-kota besar. Maka usaha kami mudah-mudahan dengan jaringan itu kawan-kawan juga merasakan hidup yang sama, menikmati keindahan dan kehebatan dunia kita ini di saat kita menuju revolusi industri 4.0, semua menikmati pembelajaran yang sama, yang bagus. Madrasah semua nanti mengalami revolusi pembelajaran yang baik, sehingga mudah-mudahan outcome-nya adalah alumni madrasah yang memiliki daya saing tinggi, mampu berkomunikasi dengan dunia internasional. Akhirnya inilah jariah yang terbesar bagi kawan-kawan kabid. Inilah jariah yang paling besar untuk kawan-kawan madrasah, kawan-kawan pengawas, pokjawas. Ini semua adalah jariah. Kalau dihitung dari sisi keuntungan, kita nggak untung apa-apa. Tetapi kalau dihitung dari sisi kemanfaatan, manfaatnya sangat besar. Karena itulah Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Saya yakini bahwa hari ini, siang ini kita melakukan webinar, outcome-nya adalah mudah-mudahan ke depan Telkomsel memberikan fasilitas yang gratis untuk siswa madrasah, untuk guru madrasah, untuk jaringan di lingkungan madrasah. Mudah-mudahan Telkomsel usahanya semakin jaya, semakin bagus, dan insya Allah berkahnya pada kita semuanya. Karena kalau kita membantu anak madrasah, insya Allah dijamin pintu jalan tol menuju surga bisa kita pegang. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi, kalau kawan-kawan Telkomsel memberikan bantuan kepada anak-anak madrasah, kepada guru madrasah itu, kawan-kawan Telkomsel telah memegang kunci pintu tol menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sudah berjanji. Janji Allah dan sabda Rasulullah nggak akan ingkar. Tadi, mohon maaf, saya selingi. Saya tadi ketemu Kepala Pusat Riset di LIPI dalam bidang ekologi. Beliau mengatakan bahwa nas-nas Al-Quran, sabda-sabda Rasul memang semua rasional. Tadi mencontohkan bagaimana timah dilebur, bagaimana besi dilebur. Besi dilebur itu beda dengan emas dilebur, kekuatannya beda. Sehingga kalau nanti ada istilah di neraka itu panasnya seperti itu, digambarkan dalam ilmu yang tadi kawan-kawan periset di LIPI itu betul. Jadi janji Allah tidak akan suloyo. Janji Rasulullah nggak akan suloyo. Rasul bersabda, berjanji, man salaka thoriqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Kawan-kawanku Telkomsel apabila memberikan jalan mudahnya anak madrasah tholabul ilmi mencari ilmu,
maka janjinya Rasulullah, sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah, maka Allah akan memberikan mudahnya kawan-kawan Telkomsel menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kawan-kawanku melalui webinar ini penguatan jaringan Telkomsel, bantuan kawan-kawan Telkomsel untuk penguatan pembelajaran di madrasah yang semua sebab pakai teknologi, pakai virtual, pakai digital ini, mudah-mudahan ke depan semakin baik dan semakin kuat untuk menjaga kita semuanya stabilitas pembelajaran di madrasah. Semoga bisa semakin bagus. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar atas pemaparannya. Mungkin saya bisa summary sedikit apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Umar, bahwa ke depannya proses pendidikan akan terus berbasis virtual ataupun online, walaupun apabila pandemi ini sudah lewat, diharapkan berbasis virtual atau online ini menjadi yang utama. Pandemi menjadi bagian dari skenario Allah untuk mempercepat pemahaman dan pengaplikasian bidang teknologi, dan teknologi tidak hanya sekedar menggunakan, tapi juga teknologi harus memperdayakan. Dan semoga kualitas madrasah merata juga dari Sabang sampai Merauke. Amin. Amin, 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 amin. Kita ada juga pembicara yang tidak kalah menarik. Langsung saja saya akan mengundang Bapak Dr. Andes Nur Pawaidudin selaku Ketua Forum Kepala Bidang Pendidikan Madrasah untuk dapat memberikan insight terkait dengan pembelajaran digital jarak jauh untuk madrasah. Kepada Bapak Nur kami persilakan. Mohon izin Pak Dir. Siap, ayo. Sama yang muda, yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Direktur KSKK Madrasah, beliau ini luar biasa, jadi larinya kenceng. Kita para kepala bidang kadang-kadang juga agak susah mengejarnya, tapi insya Allah kami akan mengikuti terus. Bapak Dr. Haji Ahmad Umar MA, luar biasa Pak Dir. Yang saya hormati Vice President Corporate Telkomsel Bapak CP Zakaria. Selamat siang. Terhormat Pak, salam kenal Pak. Sama-sama Pak Nur. Yang saya hormati juga Vice President Sales and Care Strategi Telkomsel Bapak Andri Wibawanto. Mohon maaf kalau salah menyebutkan. Sama-sama Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak. Kemarin sudah ketemu nggih. Yang saya hormati mungkin para Kabid Pendidikan Madrasah atau Pendis yang hadir pada kesempatan hari ini, para kasih di lingkungan madrasah, para pengawas tentu mudah-mudahan juga hadir, ada juga para kepala madrasah baik negeri maupun swasta tentu yang luar biasa, Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan seluruh Indonesia yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Mungkin hadir juga Bapak dan Ibu di sini dari lengkap dari Telkomsel, dan ada Pak Papai juga ini yang mengawal, Pak Bahtiar mungkin yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiratullah Subhanahu wa taala. Sesuai rencana hari ini kita melaksanakan webinar yang diinisiasi oleh Telkomsel. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat seperti yang menjadi harapannya Pak Direktur tadi, memberi manfaat untuk siswa dan madrasah dari Telkomsel, insya Allah. Shalawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Dir dan Bapak dan Ibu saya hormati, mohon izin seperti tadi disampaikan oleh Pak Dir bahwa memang di pandemi ini di samping kita juga harus berhati-hati, harus menjaga protokol kesehatan, tapi juga manfaat yang luar biasa kita gapai.
manfaat yang luar biasa itu tentu mudah-mudahan bisa dimaksimalkan dan dengan berbagai cara yang kita lakukan. Tapi yang paling penting Bapak dan Ibu, bahwa kesehatan adalah yang utama, keselamatan yang utama. Tapi bukan berarti kemudian pekerjaan lain kita abaikan. Artinya bersinergi antara kesehatan dan keselamatan. Ini secara bersama-sama juga kita melakukan kegiatan yang muaranya, mohon izin Pak Dir, dari sebuah proses pendidikan ini muaranya siswa. Ya. Aktor utamanya adalah siswa. Ya. Dan siswa ini kalau kita pinjam kurikulum 2013, KI 1, KI 2, Hablum minallah dan Hablum minannas, muaranya adalah akhlak. Ya. Secara bersama-sama, jangan nggak bersama-sama, pengetahuan dan keterampilan, KI 3 dan KI 4. Ini maka luar biasa Pak Direktur sudah untuk mengantarkan dari sisi akhlak dan juga dari sisi pengetahuan dan keterampilan yang hari ini juga Pak Dir sudah kemana-mana kerjasama dengan LIPI dan lain sebagainya. Ini merupakan komitmen Pak Direktur ya untuk memberikan yang terbaik untuk madrasah. Untuk itu kami atas nama bidang Pak Dir mengucapkan terima kasih. Berbagai fasilitas yang sudah diberikan kepada kami di madrasah dan di guru dan siswa. Terima kasih. Tadi ada e-learning madrasah, ada kemudian besok ada e-office gitu dan seterusnya. Ini dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Direktur adalah luar biasa. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Dan ini insya Allah menjadi amal yang luar biasa untuk Pak Direktur. Dan kemudian Bapak dan Ibu, untuk madrasah, seperti yang kita tahu bahwa mulai bulan Maret, di pertengahan, semua tidak ada yang mengira. Semua tidak pernah ada yang tahu bahwa akan terjadi pandemi COVID ini. Kesiapan tidak ada, termasuk di dalamnya madrasah. Walaupun tadi Pak Direktur sudah menyampaikan e-learning madrasah itu dibuat jauh sebelum ada pandemi. Artinya memang sudah gayung bersambut ada pandemi yang mestinya belum digunakan, sekarang sudah digunakan. Ini luar biasa. Feeling-nya luar biasa Pak Dir gitu. E-learning menjadi alat bantu kita untuk bagaimana secara administrasi dan juga bagaimana untuk mengajar secara jarak jauh. Jadi di madrasah mungkin Bapak dan Ibu sudah ketahui bahwa jujur kurikulum darurat setelah masuknya pandemi itu madrasah duluan dari tetangga sebelah. Mohon maaf, ini bisa dibuktikan dengan tanggal berapa munculnya kurikulum darurat. Jadi kurikulum awal tentang kurikulum darurat itu muncul duluan dibanding tetangga sebelah. Jadi artinya ini terima kasih lagi kepada Pak Dir. Jadi bagaimana menyiapkan kurikulum darurat ini yang di dalamnya materi-materi esensial dan lain sebagainya itu, ini Kementerian Agama melalui SK Dirjen Pendis nomor 2791 tahun 2020 ini mengawal bagaimana pembelajaran di era pandemi ini. Kemudian termasuk di dalamnya kalender pendidikan juga dibuat oleh Kementerian Agama juga lebih dulu, dan ini berkomitmen bahwa pembelajaran tetap dimulai dari bulan Juli. Artinya juga sudah dilakukan lebih awal untuk regulasi untuk pembelajaran jarak jauh, pembelajaran di tahun pelajaran 2020 dan 2021. Kemudian yang lain adalah panduan pembelajaran pada tahun ajaran baru melalui SK bersama yang 2 kali muncul, SK bersama 4 menteri ini. Maka ini menjadi catatan kita bersama Bapak dan Ibu, hanya pada daerah berbasis kabupaten kota yang hijau dan kuning sajalah yang dimungkinkan untuk bisa tatap muka, selebihnya jangan. Itu pun juga harus atas persetujuan orang tua. Ini sesuai dengan SK bersama 4 menteri itu. Kemudian protokol pembelajaran pada satuan pendidikan ini juga dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan untuk bagaimana pembelajaran di era COVID ini dan juga tetap menyiapkan pembelajaran di
tatap muka yang mudah-mudahan tidak terlampau lama lagi. COVID selesai, walaupun tidak pernah akan tahu kapan akan berakhirnya COVID ini, tapi penyiapan untuk itu harus juga dilakukan oleh madrasah dan baik dari RA sampai kepada aliyah dalam hal ini. Bapak dan Ibu saya hormati, saya karena berbicara tadi terkait dengan insight Pak Dir, mungkin saya juga mohon maaf tidak lama-lama. 3 komponen penting dalam pembelajaran jarak jauh ini perlu saya sampaikan, dan ini apa yang harus bersama-sama untuk kita cermati. Pertama adalah orang tua, yang kedua lembaga madrasah, dan yang ketiga adalah fasilitas. Terkait dengan orang tua, Bapak dan Ibu, bahwa sudah tidak bisa dinafikan dengan adanya pembelajaran jarak jauh, keterlibatan orang tua sangat diperlukan. Karena belajar di rumah tanpa keterlibatan orang tua, maka pembelajaran mungkin tidak akan maksimal, terutama di kelas-kelas awal. Di tingkat MI, di tingkat RA, di tingkat awal ini pendampingan orang tua ini perlu dilakukan. Kita sadar betul, Bapak dan Ibu, bahwa orang tua juga tidak semuanya memiliki pengetahuan tentang pedagogi. Tapi sebagai al-ummu madrasatul ula, menggunakan nurani bahwa ibu adalah madrasah pertama atau madrasah utama, maka saya pikir walaupun tidak pernah belajar tentang ilmu pembelajaran, maka seorang ibu ini mampu bagaimana mendampingi siswanya. Walaupun jujur, Bapak dan Ibu, jangan-jangan Bapak dan Ibu sebagai guru, pada saat ngajar siswa di kelas lemah lembut. Baik, dalam artian tidak galak. Tapi jangan-jangan pada saat ngajar anaknya sendiri di rumah, dari verbal saja mungkin agak galak sedikit. Maka ini menjadi catatan kita bersama, karena kekhawatiran itu jujur muncul gitu. Apalagi beberapa sosial media kemarin sempat muncul, ada yang sampai membunuh anaknya dan lain sebagainya. Ini maka ke depan Bapak dan Ibu perlu yang namanya kolaborasi antara madrasah dengan orang tua, antara madrasah dalam hal ini guru dan siswa dengan orang tua untuk berkolaborasi dan saling menyapa. Mohon izin mungkin next ini bisa tip untuk orang tua itu di slide berikutnya. Ini tip untuk orang tua pada saat pembelajaran di dalam rumah, di dalam mendampingi anaknya di rumah, maka coba tip untuk orang tua hindari gangguan-gangguan. Salah satunya gadget ini. Atau gangguan artinya apa? Menyiapkan waktu betul untuk mendampingi. Karena insya Allah mungkin orang tua yang kebetulan juga WFH itu kan juga mampu untuk mendampingi. Gitu. Atau mungkin didampingi oleh yang lain. Artinya dalam konteks orang tua ini, maka hindari gangguan-gangguan yang kira-kira bisa mengganggu untuk mendampingi anak kita. Kemudian siapkan ruang dan waktu. Ini menyiapkan waktu yang paling susah. Kalau ruang mungkin ada, tapi menyiapkan waktu fokus untuk mendampingi anak-anak kita ini perlu, sangat perlu. Kenapa ini saya sampaikan? Karena itu berdasarkan amatan, walaupun ini bukan berdasarkan penelitian, amatan. Ini kadang-kadang waktu orang tua untuk mendampingi anaknya tidak fokus. Maka mungkin ini perlu juga disampaikan oleh Bapak Ibu guru untuk menyampaikan kepada orang tua. Kapan menyampaikannya? Perlu sesekali dilakukan rapat dengan orang tua, wali kelas dengan orang tua untuk menyampaikan berbagai hal tentang kesulitan-kesulitan belajar dan informasi-informasi pembelajaran. Kemudian share waktu jeda dan waktu apresiasi. Anak-anak kita perlu diapresiasi Bapak Ibu. Anak-anak kita perlu diberikan waktu juga untuk jeda dan sebagainya. Ingatkan anak bahwa ini bukan waktu libur ini. Seolah-olah jangan-jangan gurunya, orang tuanya pada saat WFH juga menganggap ini adalah libur. Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dari rumah ini tidak libur. Artinya
kinerja Bapak dan Ibu sebagai guru tetap harus dilakukan, dan saya yakin betul untuk guru-guru kita luar biasa. Kemudian berikutnya, jangan sepelekan jadwal. Pada saat ada penjadwalan untuk pembelajaran ini, jangan sepelekan. Kemudian jalin komunikasi dengan orang tua lain. Artinya dengan sesama orang tua mungkin juga perlu dilakukan. Ini saya sampaikan Bapak Ibu, pasnya mungkin ke orang tua, tapi kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu agar juga menginformasikan kepada orang tua bagaimana mendampingi orang tua, mendampingi siswa kita, maksud saya itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini orang tua yang tadi katakanlah menjadi faktor utama juga, dan ini mengembalikan fungsi, bukan mengembalikan apa ya, yang tadi dikatakan bahwa al-umum madrasatul ula, inilah waktunya. Artinya tidak semuanya penuh diberikan kepada guru, tapi juga didampingi oleh ibu atau orang tua yang lain. Kemudian berikutnya komponen utama, komponen penting dalam PJJ yang kedua adalah lembaga madrasah. Ini saya ingin sedikit banyak bicara kepada madrasah, yang mungkin khusus kepada kepala madrasah yang harus memiliki kompetensi manajerial. Izin Bapak dan Ibu kepala madrasah, apakah Bapak dan Ibu kepala madrasah sudah membuat perencanaan yang baik untuk proses pembelajaran jarak jauh ini? Kenapa ini saya sampaikan? Jangan-jangan madrasah asal jalan saja. Jadi menggunakan tidak direncanakan secara matang. Kalau memang ini belum lakukan, tolong lakukan. Misalnya, ini tiap madrasah itu pasti akan berbeda Bapak dan Ibu. Karena kondisi siswa, kondisi guru, ini memiliki latar belakang yang berbeda, maka perencanaan tiap madrasah sewajarnya dilakukan dengan baik, agar pembelajaran jarak jauh itu bisa berjalan dengan baik juga. Tanpa perencanaan yang baik, maka itu jangan-jangan hanya yang penting nanti ada pembelajaran, yang penting proses jalan dan sebagainya. Saya tadi sampaikan bahwa antar madrasah itu berbeda-beda karena bisa jadi kondisi siswa itu juga bermacam-macam, mungkin memiliki alat bantu, gadget, atau mungkin handphone hanya ada satu. Bagaimana caranya? Ini pada saat pembelajaran jarak jauh, tidak semuanya harus online. Bisa saja misalnya, saya mendengar ada di, ini Pak Dir, ada Sanawiyah NU Pakis itu, yang di Malang. Itu kan juga pembelajarannya setiap minggu memberikan tugas melalui orang tuanya berikan kepada anaknya, kemudian nanti seminggu lagi diserahkan. Ini juga bagian dari perencanaan yang matang. Dan luar biasa yang ada di MTS NU Pakis itu. Gitu. Artinya saya berharap juga madrasah-madrasah yang lain juga melakukan perencanaan yang baik. Tanpa perencanaan, tanpa persiapan pembelajaran jarak jauh dan hanya menyerahkan saja kepada gurunya, tidak akan terukur dengan baik. Jadi pada saat sudah persiapannya sudah dibuat dengan, ya tidak harus dengan yang sangat bagus, tapi arahnya jelas seperti apa, ini perlu dikomunikasikan. Misalnya tentang menggunakan alat bantu apa. Alat bantunya misalnya untuk yang softwarenya menggunakan e-learning madrasah, menggunakan Google Classroom, menggunakan yang lain misalnya. Nah, ini kan harus dikomunikasikan kepada siswa, kepada orang tua. Ini harus disosialisasikan. Jadi artinya pada saat persiapannya sudah, sosialisasi juga menjadi penting. Ya. Setelah disosialisasikan, baru kemudian pada saat pelaksanaannya. Nah, di sini gurunya nih. Guru yang saya berpikiran begini, di era pandemi ini, pembelajaran jarak jauh ini, belum seluruh guru menyiapkan dengan baik. Maka pada saat ada persiapan ini, kelihatannya guru sekarang makin sibuk, Pak Dir. Iya. Bapak Ibu guru makin sibuk. Tapi kalau guru yang nggak sibuk, dipertanyakan. Karena bagaimana mungkin tidak merencanakan, karena misalnya membuat bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, video, segala macam, ini kan belum ada. Kalaupun ada, mungkin ngambil dari berbagai macam, dari YouTube dan lain sebagainya, belum tentu sesuai dengan karakternya guru itu, maka perlu dilakukan perbaikan dan lain sebagainya. Maka salah satu ukurannya Bapak Ibu Kepala Madrasah, guru
kondisinya sekarang lebih sibuk dibanding pada saat tatap muka. Ini, jadi kemudian madrasah juga harus mencoba menyiapkan ketersediaan fasilitasnya seperti apa, kesiapan gurunya tadi juga seperti apa. Kemudian terakhir juga pada saat waktu tertentu, kemarin 3 bulan pertama Bapak dan Ibu sudah melakukan evaluasi belum? Mungkin 3 bulan pertama itu belum maksimal. Maka pada saat belum maksimal itu, kemudian dilakukan perencanaan yang baik lagi untuk yang 6 bulan berikutnya ini. Maka evaluasi menjadi penting. Andaikan sekali lagi belum dilakukan, tolong, belum terlambat. Segera lakukan perencanaan yang baik bagi madrasah untuk menggunakan pembelajaran jarak jauh apa yang paling tepat di madrasahnya Bapak dan Ibu. Itu 2 hal. Tadi pertama tentang keterlibatan orang tua, yang kedua lembaga madrasah, dan yang ketiga ini fasilitas Bapak dan Ibu. Barangkali gongnya pembicaraan pada malam hari ini adalah berbicara fasilitas. Bapak dan Ibu saya hormati, madrasah itu di Indonesia mungkin angkanya mungkin saya nggak tepat, paling tidak mungkin 95% adalah swasta. 95 atau 96 atau 94 lah, kurang lebih begitu swasta. Artinya bahwa swasta ini juga perlu didampingi oleh kita. Kadang-kadang mohon izin Bapak dan Ibu Kabid, Bapak dan Ibu Kasih gitu. Seolah-olah binaan kita itu hanya madrasah negeri saja, tidak. Swasta itu adalah penting, dan ini saya inspirasinya dari Pak Direktur bahwa semuanya memiliki kesempatan yang sama. Jadi termasuk dari itu, dan terkait dengan komponen fasilitas ini Bapak dan Ibu, ada 3 hal menurut saya bagaimana siswa, guru, lembaga madrasah memiliki alat bantu hardware-nya, apa laptop, apa komputer, apa HP, atau alat bantu yang lain lah begitu. Kemudian software-nya silahkan menggunakan e-learning madrasah, menggunakan Google Classroom, menggunakan WA, dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan bahwa pada saat ada aplikasi yang sama, misalnya e-learning madrasah dengan Google Classroom, bukan berarti membandingkan. Bahwa e-learning madrasah adalah miliknya kita, perlu kita kembangkan. Bahwa kemudian perlu ada hal lain yang perlu kita tambahkan. Hari ini harapan yang saya sampaikan, tadi Pak Dir sudah menyampaikan, untuk para pejabat di Telkomsel, baik Pak Cepi maupun Pak Andri, minta tolong Pak, stabilo kami, e-learning madrasah hari ini belum masuk dalam Ilmupedia Telkomsel Pak. Wow. Harus masuk. Ya, hari ini belum masuk, yang artinya masih menggunakan internet reguler. Reguler, ya. Tolong dong Pak Telkomsel, tolong dong kami, agar guru-guru, agar siswa mengakses internet, mengakses e-learning madrasah itu sama seperti mengakses yang lain. Ini gongnya Pak, tolong betul Pak Dir, tolong fasilitasi kami agar siswa setelah mendapatkan kartu perdana yang ada 10 GB itu penggunaannya menjadi maksimal. Insya Allah. Hari ini sudah maksimal, tapi masih perlu ditingkatkan kemaksimalannya. Pada saat yang kami diarahkan untuk menggunakan e-learning madrasah, maka sewajarnya Telkomsel, mohon izin, harapan kami Pak Telkomsel, Pak Andri, Pak Cepi, tolong dong masukkan e-learning sebagai bagian dari Ilmupedia. Insya Allah, Pak. Insya Allah bisa. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Ya, ini disaksikan oleh banyak orang loh Pak, mau izin. Insya Allah. Ya, jadi ini mudah-mudahan didukung juga, dan mohon dukungan doa dari para peserta webinar hari ini gitu. Jadi dengan dukungan doa, insya Allah bahwa e-learning madrasah masuk dalam Ilmupedia. Atau ke yang lain kami nggak bicara, yang penting kami bicara sekarang dengan Telkomsel dulu gitu. Jadi itu saja Pak Dir, gongnya adalah e-learning madrasah masuk dalam Ilmupedia Telkomsel. Insya Allah. Insya Allah. Sekarang kita Allah, Pak Nur, Pak Umar. Insya Allah. Terima kasih, itu saja sementara Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir nggak usah, tadi sudah sekaligus. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Dir, ada kata-kata yang tidak berkenan Bapak dan Ibu semua.
Kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabit, Ya, Pak Kabit, kalau Ya, Pak. nanti sudah masuk ilmu Tokopedia, Telkomsel, berarti kunci surga langsung cepet ya, gede ya. Oh iya, Amin. kunci surga itu. Ya. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak Dir. Itu ditunggu oleh teman-teman di daerah itu Pak. Pak Dir. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Dir. Terima kasih Bapak Nur atas pemaparannya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nur bahwa di masa pandemi COVID-19 ini kesehatan dan keselamatan adalah hal yang paling utama. Dan tadi juga ada pemaparan terkait dengan kurikulum darurat, bahwa daerah hijau dan kuning boleh bertatap muka asalkan mendapatkan izin dari orang tua. Kemudian komponen penting pembelajaran jarak jauh itu ada 3. Yang pertama orang tua, madrasah, dan fasilitas. Jadi kedepannya diharapkan orang tua lebih terlibat lagi dan lebih bersabar lagi untuk membimbing putra dan putrinya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan harapan dari sisi pemangku kebijakan. Untuk itu kami mengundang Bapak Andri Wibawanto selaku Vice President Sales and Care Strategy Telkomsel untuk menjawab kebutuhan madrasah belajar jarak jauh. Assalamualaikum Bapak Andri. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Pak Umar dan Pak Nur. Siap. Mohon izin menyampaikan beberapa hal. Siap. Setuju dengan Pak Umar dan Pak Nur tadi bahwa memang kita harus mengawasi bagaimana anak-anak didik kita untuk pemakaian internet, ya Pak. Nah, memang ada sisi baik dan ada sisi jeleknya. Saya mungkin kalau boleh cerita sedikit mengenai pengalaman pribadi bagaimana sebenarnya internet ini ataupun online ini bisa memberikan nilai positif, terutama kemudian di masa COVID ini. Saya menemukan guru-guru baru, Pak Umar, Pak Nur, pada saat pandemi ini, terutama yang nggak akan mungkin ketemu kalau nggak ada pandemi. Dalam arti ketemu fisik nggak akan mungkin gitu. Salah satunya yang saya temuin adalah Gus Nadir, Pak Umar, Pak Nur. Gus Nadir kan ada di Australia gitu ya. Jadi ya nggak mungkin saya kemudian ketemu fisik dengan beliau dan menjadi muridnya gitu. Nah itu yang salah satu yang menjadi nilai positif yang bisa kita semua kembangkan gitu ya. Dan mungkin yang bisa kita lihat juga bahwa bagaimana internet ini bisa kita manfaatkan sebagai sarana dakwah. Sebagai contoh, kalau kita lihat di Gus Nadir itu, beliau salah satu bukunya adalah tafsir Quran di sosial media. Nah, jadi beliau itu melihat di sosial media kira-kira ayat apa yang lagi in gitu ya, dan kemudian menafsirkan dengan cara yang lurus gitu. Nah, bukunya cukup menarik dan bisa di-download, bisa dibeli secara online, yang menjadi salah satu positifnya internet bahwa kita bisa belajar kapan saja, di mana saja gitu ya. Dan kalau kita lihat juga banyak kitab-kitab kuning yang Pak Umar, Pak Nur, tinggal di search saja kitab-kitab kuning yang ada bundul itu sudah banyak di-scan di internet. Nah, kalau yang di Kemenak sendiri, saya beberapa kali ngikutin Prof. Oman, Pak Umar, Prof. Oman Fatur Rahman dengan ngariksanya itu. Ya, cuman karena ilmunya nggak nyampe, jadi agak berat ngikutinnya. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di sisi pembelajaran internet, bahwa ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Mungkin nanti mohon rekan-rekan pengajar di madrasah
bisa, mana yang memang bisa kita jadikan panutan online dan mana yang memang harus dibuang jauh-jauh secara online gitu. Baik, ada beberapa bahan mungkin nanti agar rekan-rekan di madrasah juga tahu bagaimana agar bisa mendapatkan bantuan dari Telkomsel. Next. Baik, judulnya adalah Madrasah Hebat Bermartabat. Jadi bagaimana madrasah itu bisa selalu hebat gitu, dan kemudian bermartabat, tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain gitu ya, tetap bisa belajar walaupun pada kondisi pandemi seperti ini. Next. Baik, apa kemudian pembelajaran jarak jauh itu? Jadi dari Telkomsel kita menyiapkan beberapa hal untuk membantu rekan-rekan madrasah mulai melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, ada beberapa pilihan, salah satunya adalah yang 10 giga, Rp10. Ini bisa diakses dari UMB, atau UMB-nya di situ. Tapi nanti harus beli, atau harus harus mendapatkan starter pack-nya yang secara gratis itu dulu, baru bisa mengakses ini. Dan kemudian ada juga yang bisa diakses 5.000 11 giga. 11 giganya ini 1 giganya Allnet, dan yang 10 giganya adalah Ilmupedia. Untuk masuk menjadi Ilmupedia. Nah, ini adalah beberapa usulan dari kami untuk bagaimana kita bisa mendistribusikan kartu-kartu perdana dari kita secara gratis ke rekan-rekan yang ada di madrasah. Yang pertama, sesuai dengan yang kemarin sudah diberikan oleh Pak Umar, bahwa Kemenak nanti akan memberikan data madrasah ke Telkomsel. Kami akan mengolah data-data itu, dan kemudian rekan-rekan kami di area akan melakukan pendekatan sehingga kemudian rekan-rekan yang di madrasah yang di daerah-daerah itu bisa menikmati 10 giga Ilmupedianya. Ya. Kemudian yang kedua adalah nanti kita akan siapkan, sekarang sudah siap sih, yaitu website tisel.me/perdana belajar. Dari situ rekan-rekan yang di madrasah bisa mengisi formulir dan kemudian menunjukkan berapa jumlah kartu yang dibutuhkan. Kemudian teman-teman di area akan mengirimkan kartunya kepada PIC yang ditunjuk pada saat pendaftaran itu. Nanti silakan dicoba masuk ke situ, dan kemudian bisa diinformasikan kepada kita kebutuhannya sekaligus PIC-nya. Dalam 2-3 hari akan segera dihubungin oleh Telkomsel untuk melakukan delivery dari SIM card-nya. Nah, kemudian next. Baik, ini adalah mungkin next-nya dulu. Nanti kita kembali ke sini. Nah, ini adalah flow-nya. Sebelumnya. Nah, ini adalah flow-nya. Jadi nanti pada saat setelah masuk ke perdana belajar, nanti kita akan, madrasah akan melakukan pengisian feed-feed yang diminta. Cukup simpel sebenarnya, tidak terlalu ribet. Yang penting adalah di mana alamatnya, siapa PIC-nya, nomor telepon PIC yang bisa dihubungin. Nanti akan segera kami hubungin. Setelah itu data-data yang kami terima dari website itu akan kami sampaikan ke masing-masing regional. Regional kami ada mulai dari Aceh sampai di Papua, jadi tidak usah khawatir. Dimanapun tempat madrasahnya akan kami deliverkan gitu ya. Sebagai gambaran, di sebelah waktu itu kita juga menangani lebih dari 30.000 sekolah yang kami bagikan kartu perdananya.
Jadi kami tidak akan melihat apakah madrasahnya itu ada di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, akan tetap kami tindak lanjuti. Next. Berikutnya. Nah, ini yang akan kami sediakan adalah satu kartu perdana. Di dalamnya ada cukup lengkap aplikasi dan web yang ada di dalam Ilmupedia. Salah satu yang sekarang sedang banyak diperlukan adalah Zoom, misalkan, kemudian Google Meet, yang memang kalau kita lihat kondisi sekarang banyak dipakai oleh siswa-siswa untuk melakukan online learning, distance learning, gitu ya. Nah, itu sudah kami masukkan, Pak. Jadi mungkin nanti dari 11.3 itu tinggal dipakai saja, sudah bisa Zoom-nya. Next-nya adalah nanti akan kami masukkan yang e-learning-nya dari madrasah. Next. Nah, ini gambaran sedikit mengenai bagaimana di tetangga sebelah, Pak, melakukan proses pendataan dan pembagian. Mungkin agar bisa menjadi diskusi kita nanti, apakah memang kalaupun nanti ada bantuan seperti ini, atau kita bisa diskusi untuk cara yang lebih baik, gitu, Pak, ya. Kalau di sebelah, mereka meminta untuk setiap sekolah mendaftarkan melalui database mereka, Pak. Kalau kita di EMIS, kalau di madrasah, di sana namanya Dapodik, ya, Pak. Nah, kemudian dari data Dapodik, ya, Pak. Nah, dari data Dapodik itu kemudian mereka pilah-pilah sesuai dengan nomornya, itu dari operator mana. Nah, setelah selesai dipilah-pilah, kemudian datanya diberikan ke operator, Pak. Jadi kita dari operator akan ngambil melalui FTP gitu di servernya Kemendikbud, dan kemudian kita melakukan verifikasi, Pak. Dari nomor-nomor yang didaftarkan itu, mana nomor yang sudah mati, mana nomor yang salah format, gitu, mana yang kemudian ternyata bukan nomor-nomor kita, gitu. Nah, sebagai hasil dari verifikasi itu, salah satu contohnya adalah karena ini pendaftarannya langsung dari yang diberikan kepada kita itu ternyata nomor-nomor yang sudah expired, Pak. Karena memang tidak ada verifikasi di awal, gitu ya. Kita juga menemukan nomor-nomor yang ternyata salah format. Yang itu kemudian harus dikembalikan kepada sekolah lagi untuk didaftarkan lagi, gitu. Nah, itu butuh waktu lebih dari seminggu, yang kemudian membuat rekan-rekan di sekolah itu ragu-ragu, gitu. Nomor saya sudah terdaftar belum, gitu ya. Nah, kemudian setelah nomor itu kita verifikasi, sudah pasti nomornya aktif, gitu ya. Nomor-nomor itu dibalikin lagi ke sekolah, Pak. Nah, kemudian dari sekolah mereka akan kepala sekolahnya akan menandatangani semacam surat, begitu, Pak, yang menyatakan bahwa bertanggung jawab terhadap nomor-nomor itu, dan kemudian surat tanda tangan bahasa itu diupload kembali ke Kemendikbud. Nah, setelah itu dari istilahnya STPJM, Pak. Nah, setelah itu kemudian baru nomor-nomor yang sudah ada dalam surat Komsel melakukan tambahan bantuan. Sedikit nanti bisa menjadi bahan diskusi mungkin di Kemenak. Kami juga siap membantu, Pak, apakah memang kalaupun nanti ada bantuan dari Kemenak, mau pakai mekanisme ini atau seperti apa. Tapi yang pasti untuk yang SIM card yang free bisa dipakai duluan, Pak. Jadi tidak usah menunggu bantuan pun, nanti yang 10 giga Ilmupedia-nya bisa dipakai duluan. Itu mungkin kira-kira yang bisa kami sampaikan, Pak Umar, Pak Nur, dan rekan-rekan dari madrasah di seluruh Indonesia. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, saya dan Bang Japi siap menjawab. Demikian, terima kasih, Pak.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan ke Baik, terima kasih Bapak Andri atas pemaparannya. Tadi sudah sama-sama kita menyaksikan pemaparannya bahwa ada paket spesial dari Telkomsel 10 GB ini Rp 10.000, kemudian ada juga paket 11 GB cukup dengan membayar Rp5.000. Nah, yang untuk 10 GB ini khusus untuk Ilmupedia. Dan ini rencananya akan didistribusikan ke 30.000 sekolah yang akan dibagikan kartu perdana Telkomsel. Baiklah, sebelum kita masuk ke kuis, kita akan menuju ke Q&A. Sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Jadi langsung saja saya akan membacakan list pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh para narasumber kita. Yang pertama pertanyaannya adalah dari Ahmad Yusron, Kota Makassar. Ini mungkin bisa dijawab oleh Bapak Umar ataupun Bapak Nur. Saya Ahmad Yusron dari UNM Makassar, salah satu alumni guru SN 3T yang pernah mengabdi di daerah 3T, tepatnya di Kabupaten Halmahera Utara. Mohon izin bertanya kepada narasumber, di masa pandemi sekarang ini sistem pembelajaran berjalan secara daring. Hal ini harus dilakukan karena sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Namun di sisi lain terdapat kendala khusus sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T, di mana keterbatasan sumber listrik dan jaringan seluler yang kurang mendukung membuat pembelajaran online belum memungkinkan untuk diterapkan. Jangankan membeli kuota internet, bahkan smartphone pun masih banyak peserta didik yang belum memiliki. Bagaimana kontribusi dari pemerintah dan Telkomsel dalam memberikan solusi yang paling efektif untuk mengatasi hal tersebut? Apakah ada terobosan atau inovasi teknologi minim biaya yang dapat diterapkan agar kurikulum pembelajaran bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan mungkin Bapak Umar atau Bapak Nur yang akan menjawab. Saya, Bu. Pak Dir, ya Pak Dir. Ya. Baik, terima kasih. Yang dari Makassar, pertanyaannya sangat bagus. Dan itu yang kami rasakan juga sama. Tadi kan sudah saya sampaikan, kami berusaha untuk sebisa mungkin yang jauh kita dekatkan, yang lemah kita kuatkan. Skema yang akan kami berikan ketika nanti jadi ada bantuan untuk madrasah kaitan dengan pembelajaran masa pandemi ini, kami merencanakan ada 3 kriteria, ada 3 cara. Dan 3 cara itu adalah cara yang menurut kami adalah sangat solutif. Jadi ada rasa keberadilan, yang memang memiliki jaringan, yang memiliki alat, kita beli pulsa. Lalu bagaimana madrasah-madrasah yang belum memiliki fasilitas jaringan dan belum memiliki smartphone dan lain-lain, maka ada 2 cara yang kita berikan. Yang pertama dengan drive-thru. Nanti anak-anak akan datang ke madrasah secara bergiliran, tidak ada tatap muka, tetapi ada layanan untuk anak-anak. Guru-guru menyediakan sumber belajar, anak-anak bisa konsultasi dan komunikasi dengan guru seminggu sekali, sehingga untuk mengurangi rasa kejenuhan di rumah, dan mengurangi rasa kekhawatiran tekanan mental, sehingga bisa konsultasi dengan guru BP, bisa konsultasi dengan guru agama, bisa komunikasi dengan guru-guru terkait, sehingga tetap ada komunikasi walaupun seminggu sekali. Lalu langkah yang ketiga adalah dengan guru kunjung. Ini yang kami siapkan, nanti kalau bulan Oktober nanti bantuan pemerintah turun, itu akan kami lakukan dengan cara 3 skema tadi. 1, memberikan bantuan kuota internet, kerjasama dengan para provider. Yang kedua, menggunakan model drive-thru, anak-anak berkunjung tetapi tidak boleh lama-lama di madrasah, nggak ada perkumpulan, tapi adanya komunikasi, konsultasi secara bergiliran, mungkin seminggu sekali anak ke madrasah digilir, sehingga tidak ada penumpukan anak di madrasah.
Yang ketiga, guru yang mengunjungi ke anak-anak, mengunjungi ke rumah-rumah. Ini sudah dilaksanakan di beberapa di madrasah di daerah Jawa Timur. Saya melihat sendiri di beberapa MTS, ada yang menggunakan drive-thru, ada yang menggunakan guru kunjung. Sehingga 3 model inilah yang akan kita berikan supaya ada rasa keadilan. Jangan sampai anak yang nggak punya pulsa, nggak punya smartphone, nggak punya alat komunikasi, tapi diberikan pulsa, kan untuk apa kan gitu. Jadi kita buat skema 3 itu, sehingga insya Allah kawan-kawan yang di daerah tertinggal, yang terluar, kami sangat merasakan betapa susahnya dan bagaimana menghadapi problem itu, karena saya sudah pernah sampai ke daerah-daerah yang sangat terpencil, daerah di Sulawesi Utara, di Maluku Utara, di NTT Flores, saya sudah sampai di daerah yang penuh tantangan. Jadi saya bisa merasakan, itulah kemudian saya buat kebijakan, jangan sampai anak butuhnya layanan offline, lalu diberikan online, kan nanti nggak nyambung. Sehingga mengurangi rasa kecurigaan dan kecemburuan, nanti kita akan berikan model yang bisa melayani kebutuhan anak-anak dan guru-guru di madrasah. Saya kira gitu, Mbak. Terima kasih. Pokoknya tolong doakan kami, terus berusaha, dan insya Allah kalau tidak salah di bulan Juli, kami dengan Pak Menteri pernah menghadap Pak Wapres, menyampaikan kondisi kita, bahwa kami sudah punya data mana madrasah yang tidak ada listrik, mana madrasah yang belum berjaringan, dan alhamdulillah waktu itu sudah diketemukan langsung dengan Pak Menteri BUMN, ada Pak Erick Thohir, ada juga Pak Menteri Menkominfo, dan itu sudah menjadi pembahasan. Mudah-mudahan doa kawan-kawan di daerah-daerah yang terluar, yang terluar itu yang terdalam, mudah-mudahan bisa kami segera mewujudkan harapan itu, karena memang itulah tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai ada yang terdiskriminasi lah, karena begitu. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Umar atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan. Pak Didi, saya mohon izin Pak Umar dan Pak Nur mohon izin duluan di sebelah, soalnya sedang ditunggu. Oke, siap. Ya, monggo, Andri. Pokoknya yang penting tadi kita bantu mereka. Siap. Learning segera kita follow up. Oh, learning ya. Oke, siap. Makasih banget. Ya. Maturun. Andri. Selamat. Ya, makasih Mas Andri. Makasih Mas Andri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Umar, ini ada pertanyaan lagi untuk Bapak Umar, Pak. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Umar, kami berharap ada penguatan atau penegasan dari Kemenap untuk menggunakan e-learning madrasah. Karena masih banyak guru-guru kita yang masih sungkan untuk mencobanya walaupun sosialisasi dari pihak madrasah sudah kami laksanakan. Ini dari Elvi Rahmi. Silakan Pak Umar, monggo dijawab. Baik, terima kasih Mbak Elvi. Ini menjadi tambah semangat saya. Begini, sebenarnya kita nggak ingin ada paksaan. Memang kita sadari bahwa e-learning ini barang baru. Meskipun ada beberapa kawan yang sudah merasakan bahwa menggunakan e-learning jauh lebih mudah, lebih praktis, lebih komplit ramuannya, karena memang e-learning ini kita ramu sesuai dengan kebutuhan madrasah, sesuai dengan kurikulum madrasah, kekhasan madrasah. Tetapi kami juga menyadari bahwa kami cloud-nya masih sangat terbatas, sehingga seringkali kawan-kawan mengakses e-learning ini terganggu dengan loading yang terlalu lama. Dan dulu ketika masih di bawah 1 juta, kita agak lancar. Tapi setelah di atas 1,6 juta, mulai agak tersendat. Kalau problemnya tidak mau menggunakan e-learning ini karena sungkan, karena dia tidak bisa, ya itu nanti kita coba untuk komunikasi dengan kawan-kawan kabit di daerah untuk memberikan penyadaran itu. Tetapi kalau dia menggunakan platform yang lain, ya nggak masalah, yang penting anak-anak terlayani. Jadi kami nggak ada satupun niat untuk memaksakan harus menggunakan e-learning semua, enggak. Silahkan yang sudah menggunakan yang lain, yang penting anak-anak terlayani dengan baik. Bahwa tadi Pak Nur, Pak Kabit menyampaikan, tugas kita adalah melayani anak-anak. Yang penting anak terlayani, mau menggunakan e-learning, mau menggunakan yang lain, mau menggunakan
offline, yang penting anak-anak terlayani dengan baik. Jangan sampai ada anak-anak yang merasa putus asa karena nggak dapat layanan yang memuaskan. Meskipun tidak mungkin kita bisa memuaskan semua orang, tetapi kita upayakanlah sebisa mungkin anak-anak bisa terlayani dengan baik sehingga mereka bisa semangat belajar, mereka mencintai belajar, dan ujungnya adalah mendapatkan ilmu yang berkah dari seorang guru yang hadir dengan hati, yang hadir dengan menyenangkan, insya Allah jadi berkah ilmunya. Makasih, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Umar atas jawabannya. Itu tadi pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas. Dan sebelum saya memulai kuis, saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang belum mengisi form survei, silakan mengisi form survei karena 100 orang yang beruntung akan mendapatkan saldo link aja dan akan diumumkan di akhir acara. Sekarang kita akan masuki quick quiz yang akan saya bacakan pertanyaan sesaat lagi. Jadi untuk Bapak, Ibu, serta adik-adik bisa menjawab di fitur chat. Dan yang paling tepat dan benar akan mendapatkan saldo link aja senilai Rp500.000. Apakah sudah siap? Baiklah, saat lagi saya akan membacakan pertanyaan pertama. Total hari ini ada 3 pertanyaan, di mana yang bisa menjawab tepat dan benar, serta cepat akan mendapatkan saldo link aja senilai Rp500.000 dan monggo silakan menjawab di kolom chat. Pertanyaan pertama, jaringan Telkomsel adalah jaringan yang terluas dan terbaik di Indonesia Raya. Sebutkan berapa persen populasi penduduk Indonesia yang dapat dijangkau oleh jaringan internet 4G Telkomsel. Silakan untuk menjawab di kolom chat. Wow, ini langsung ya terkait dengan quick quiz. Langsung semuanya di kolom chat. Silakan untuk menjawab pertanyaan pertama kita. Terima kasih atas responnya, luar biasa ini. Cepat sekali menjawabnya. Walaupun benar atau salah, yang penting cepat dulu ya. Luar biasa. Ditanya berapa persen, ada yang jawabannya 1 juta persen. Itu gimana? Kalau ngetik tuh. Ada yang pas nih. Setelah ngetik buru-buru tuh. Wah. Benar atau salah, urusan belakang, yang penting cepat katanya ya. Oke, terima kasih responnya teman-teman. Siap-siap ya untuk pertanyaan kedua kita. Pertanyaan kedua, Telkomsel tidak hanya akan sekedar memberikan kuota internet, namun juga akan memberikan paket solusi lengkap untuk pembelajaran jarak jauh. Mulai dari ruang kelas virtual, konten pembelajaran digital, hingga aplikasi administrasi sekolah. Pertanyaannya mudah sekali, apakah nama platform anak bangsa yang digunakan untuk aplikasi ruang kelas digital? Langsung dijawab pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan pertamanya udah selesai, skip. Langsung pertanyaan kedua, iya, banyak yang betul. Banyak yang salah kaprah menjawabnya, nggak apa-apa. Oke, baik. Ini untuk semua partisipan ya. Boleh join, Bapak Ibu boleh. Siswa madrasah juga boleh. Bapak-bapak narasumber jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berfoto bersama ya. Siap. Dengan menggunakan wallpaper atau foto yang tadi sudah dikirimkan oleh panitia, jadi mohon disiapkan di handphone masing-masing wallpapernya atau fotonya. Baik, pertanyaan terakhir, silahkan teman-teman untuk siap-siap menjawab di kolom chat. Pertanyaannya adalah, salah satu cara mendapatkan paket internet Merdeka Belajar adalah dengan membeli kartu perdana Telkomsel di outlet atau konter terdekat. Di dalamnya sudah terdapat kuota belajar 10 GB hanya dengan Rp10 dengan melalui aplikasi My Telkomsel dan nomor akses. Berapakah nomor akses yang dimaksud? Oke, nomor aksesnya berapa? Ayo. Ini agak-agak susah gampang, banyak yang kelihatan bingung menjawabnya.
Sekali lagi yang tadi sudah mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaannya belum sempat dijawab oleh narasumber, jangan berkecil hati, karena pertanyaan lainnya bisa diakomodir melalui layanan yang kita kasih. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, ibunya saya sendiri ya, wanita ya. Oke, baik. Sudah siap? Ya, seperti yang Bapak Cepi sudah tunjukkan. Bentar, aku belum. 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 Bentar. Iya. Pak, ditungguin, nggak usah buru-buru, hati-hati, Pak. Bentar. Saya belum dapat. Oh, harus dikirim dulu dong. Belum dapat. Belum dapat. Tak kirim. Iya, Pak. Aku kirim. Ini ada logo ini madrasahnya. Aku kirim, Pak. Baik, Udah, Pak. Terima kasih, Hadir. Siap. Tak kirim. Ya. Tenang, Pak, ditungguin. Oke. Ini cuma Telkomsel loh yang kece, jadi fotonya harus sama ini, wallpapernya. Jadi semakin kompak ya, Pak ya. Pak Umar, gimana Pak? Aman, Pak? Kayaknya Bapak Umar tampak agak bingung. Mukanya jangan ditutupin ya, Pak ya. Mungkin di samping seperti ini gitu. Ya. Sudah? Bapak Nur, aman, Pak? Aman. Ya. 3. Bapak Umar, layarnya mati, Pak. Hah? Layarnya mati. Mohon di... Oke. Oke. Siap. 3, 2, 1. Bapak Nur boleh agak diangkat lagi, Pak, layarnya, Pak. Mungkin ditaruh di samping ya. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih, Bapak-Bapak. Sudah. Pak Umar, terima kasih. Pak Nur, terima kasih banyak. Mas Devi, makasih Mas Devi. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Thank you Terima semuanya. kasih Terima kasih, semuanya. Hadir. Terima kasih, Didi. Sama-sama semua Pak Kabit, Mas Devi, semua kawan-kawan Terima kasih. webinar seluruh Indonesia, Mbak Hos, semuanya terima kasih. Mbak Didi, Baik, terima minta kasih. paparannya Pak, siapa tadi? Paparan yang terakhir. Oke, kalau tadi Bapak-Bapak sudah menyampaikan beragam layanan dari Telkomsel, untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut beragam solusi digital untuk menunjang perkuliahan, dapat mengunjungi website telkomsel.com/mybusiness atau mengunjungi sosial media kita di @telkomsel_mybusiness, baik itu di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, maupun di YouTube ya. Yang lebih serunya lagi dalam rangkaian webinar virtual belajar jarak jauh, Telkomsel juga akan melakukan Best Moment Merdeka Belajar Challenge. Peserta cukup untuk mengupload foto atau video menarik atau Instagramable mengenai pengalaman mereka merdeka belajar. Ini caranya follow terlebih dahulu Instagramnya di @telkomsel_mybusiness, kemudian mention dan tag Telkomsel My Business menggunakan hashtag belajar dengan digital, hashtag melesat dengan digital, bersama hashtag Telkomsel My Business, dan jangan lupa mention ke 5 temannya. Ini hadiah juara 1, link aja 1.250.000, juara kedua, link aja 750.000, dan juara ketiga, link aja 500.000. Jadi teman-teman boleh silakan difoto ini layarnya, kalau untuk info lebih detailnya supaya lebih jelas lagi, monggo silakan difoto layarnya. Selain itu untuk para murid ada juga Merdeka Mengajar Challenge. Untuk para tenaga pendidik, guru ataupun dosen, kompetisi digital bagi tenaga pendidik, caranya juga gampang, cukup upload pengalaman atau tips belajar online supaya makin produktif, cara mengajar yang efektif, ceritakan pengalaman menariknya, tapi terlebih dahulu follow juga Instagram kita di @telkomsel, @tisel_mybusiness, mention dan tag Telkomsel My Business menggunakan hashtag mengajar dengan digital, hashtag melesat dengan digital, bersama hashtag Telkomsel My Business. Jangan lupa mention ke 5 orang teman. Juara pertama, voucher link aja 2.500.000. Juara kedua, link aja 1.500.000. Dan juara ketiga, link aja 1 juta rupiah. Kedua challenge ini akan berlangsung sampai dengan akhir September. Jadi kurang lebih ada waktu 1 minggu ya. Dan akan diumumkan pada bulan Oktober di Instagram Telkomsel My Business ya.
Jadi silakan untuk para partisipan manfaatkan momen spesial untuk mendapatkan link aja, tadi totalnya jutaan rupiah ya. Dan sesaat lagi adalah waktu yang ditunggu-tunggu untuk undian door prize 3 unit smartphone. Apakah sudah siap? Untuk smartphone-nya, kita akan mohon bantuan bapak-bapak di sini untuk membantu menghitung mundur ya Pak. Jadi mungkin yang pertama dari Pak Umar dulu Pak, cukup dengan menghitung 5, 4, 3, 2, 1 ya Pak? Ya, siap. Silakan Pak, nanti akan muncul nama pemenang. Monggo silakan hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Wis, ngagetin Pak. Selamat atas nama Hadi Jumron Al-Mohdar dari Man Kota Sorong. Oh, luar biasa. Selamat, Pak Hadi. Oh, dari Kota Telkom. Sorong. Luar biasa. Congratulations. Berikutnya, handphone atau smartphone yang kedua, saya mohon Pak Cepi, Pak, bantu kami menghitung, Pak. Silakan Pak Cepi. Dari Sorry. hitungan 5 ya, Pak? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat kepada Oh, Jakarta. Ali Jakarta. dari Man 1 Jakarta dengan Habis nomor keluar Jakarta. Kepalaman 1. Masya Allah. Selamat. Satu lagi smartphone terakhir yang akan kita berikan kepada partisipan. Mungkin Pak Nur boleh bantu Pak untuk Siap. menghitung mundur dari hitungan kelima. Silakan. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Wes, Dari Jakarta Man lagi. Jakarta. Selamat atas Jakarta. nama Atik Hajar Zaidah dengan nomor 235. Sekali lagi congratulations kepada pemenang. Mungkin nanti bisa pemenang mengklaim hadiahnya. Tapi sebelumnya saya akan membaca. Untuk pemenang kuis dan door prize bisa menyertakan nama lengkap, nomor handphone, alamat lengkap, dan tanggal event. Boleh email ke telkomsel_mybusiness@telkomsel.co.id. Boleh difoto terlebih dahulu ini layarnya untuk para pemenang yang tadi menang untuk mengklaim hadiahnya. Baik, berikutnya sudah ada nama pemenang juga yang tadi untuk pemenang kuis. Pemenang kuis selamat saya ucapkan kepada yang pertama atas nama Dr. Andes Muryadi dari Mandua Pontianak. Berikutnya atas nama Vera, dan yang terakhir atas nama Rahmi Edrianti. Ya. Sekali lagi selamat untuk pemenang kuis yang tadi sudah menjawab pertanyaan dengan beruntung, dan untuk pemenang handphone atau smartphone juga selamat. Jangan lupa untuk mengklaim hadiahnya dengan mengirimkan data diri Anda ke email telkomsel_mybusiness@telkomsel.co.id. Baik, partisipan mudah-mudahan masih semangat ya. Oke, baik. Dan demikianlah rangkaian acara webinar menuju madrasah hebat bermartabat melalui teknologi digital dengan jaringan terluas di Indonesia. Semoga dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan untuk Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Atas nama panitia yang bertugas, dengan kerendahan hati kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara hari ini ada kekurangan atau hal yang tidak berkenan. Terima kasih kepada peserta webinar yang telah hadir. Terima kasih Pak Cepi, Ya, Bapak sama-sama. Nur, terima kasih tim Telkomsel. Saya Didi Maudrejo pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi. Terima kasih Pak Umar, Pak Nur. Serius, Pak Cepi, makasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan ini adalah nama-nama pemenang form survei. Monggo para partisipan dicek apakah ada nama Anda yang tertera. Silakan untuk bisa mengklaim hadiahnya nanti
ke Instagramnya My Telkomsel. Terima kasih sekali lagi.